YouTube telah menjadi sebuah platform favorit bagi orang-orang kreatif. Banyak sekali channel-channel berkualitas yang ada di YouTube ini, mulai dari channel informatif sampai ke channel entertainment atau hiburan. Tapi kalian pernah gak membayangkan apa yang terjadi jika sebuah negara membuat channel YouTube dan mewajibkan seluruh penduduknya untuk subscribe dan menonton setiap video yang diupload? Kalian pasti bisa bayangin aja betapa banyaknya views, subscribers, dan AdSense yang dihasilkan dari channelnya. Bahkan penghasilannya itu bisa digunakan untuk negara juga, seperti membayar utang negara salah satunya. Tapi apakah semua itu bisa terjadi? Channel MrBeast bisa mendapatkan $200.000 atau 3 miliar rupiah untuk satu video doang. Iraq juga mengatakan ia bisa mendapatkan $400.000 atau 7,3 miliar rupiah dalam satu bulan. Atta Halilintar bisa menghasilkan ratusan juta setiap bulannya. Dan itu semua hanya berasal dari YouTube. Gue yakin banget dengan banyaknya konten kreator yang suka flexing-flexing penghasilan dan kemewahan di YouTube, pasti nggak sedikit orang yang berpikir bahwa kenapa sebuah negara itu tidak membuat channel YouTube juga yang mewajibkan seluruh penduduknya untuk subscribe dan menonton video-videonya, lalu mendapatkan penghasilan yang fantastis seperti janji-janji manis yang dikatakan oleh para miliarder-miliarder YouTube tadi. Tapi sebelum fakta menepis harapan kalian, gue bakal kasih harapan what if-nya dulu untuk negara kita, yaitu Indonesia. Jadi what if atau bagaimana jika sekarang di tahun ini negara Indonesia membuat sebuah channel YouTube dan juga membuat semua penduduknya untuk melakukan subscribe dan menyumbang views di channelnya. Hasilnya, kalau Indonesia membuat channel YouTube, tentu saja channelnya telah menjadi channel dengan subscriber terbanyak di dunia dengan jumlah sekitar 278 juta subscribers. Itu belum lagi ditambah dengan akun-akun fake atau second account dari setiap penduduk-penduduknya. Dengan mengupload video-video yang bertujuan menguntungkan negara, seperti mempromosikan daerah-daerah wisata di Indonesia, dokumentasi kegiatan penting pemerintahan negara Indonesia, pengumuman-pengumuman event perusahaan milik negara, dokumentasi proses hukum oleh sindikat-sindikat kriminal besar, sampai ke pengumuman-pengumuman peraturan negara yang baru. Dan tentu saja rata-rata viewsnya pun bisa selalu jutaan bahkan ratusan juta kalau mau. Lalu dengan estimasi views rata-rata tadi, perkiraan AdSense yang didapatkan channel Indonesia tentu saja bisa mendapatkan miliaran rupiah. Dan dari penghasilan tadi bisa saja digunakan untuk biaya-biaya keperluan negara seperti pembangunan fasilitas, program pemerintahan, pendidikan, dan lain-lain. Dari perumpamaan what if tadi saja, kita bisa tahu kalau ketika sebuah negara membuat sebuah channel YouTube dengan peraturan tadi, negara kelihatannya menjadi sangat diuntungkan banget. Karena selain mendapatkan media untuk mempromosikan faktor-faktor pariwisata negara, sehingga mendapatkan pendapatan negara juga mendapatkan pendapatan dari AdSense yang katanya bisa sampai miliaran rupiah. Sehingga ini membuat sebuah kesimpulan kalau ekonomi dan exposure negara jadi meningkat banget. Negara jadi bisa membayar hutang-hutangnya, program pemerintah banyak yang berjalan dengan lancar, fasilitas menjadi merata ke seluruh daerah. Intinya negaranya jadi makmur karena sudah masuk ke industri kreatif. Tapi apakah semua ekspektasi-ekspektasi ini bisa direalisasikan? Apakah akan semudah itu juga? Sayangnya tidak. Sebelum itu, disclaimer dikit, gue bukan orang yang ahli dalam urusan negara dan pemerintahan, dan semua data-data yang gue kasih itu juga ada sumbernya. Jadi kenapa semua ekspektasi yang gue cantum di segmen what if tadi susah banget untuk direalisasikan? Dan bagi kalian yang gak tahu, udah banyak banget artikel dan website yang membahas topik ini. Semua ini dikarenakan banyaknya warga-warga yang memang mengusulkan ide ini. Tapi jujur aja, idenya ternyata konyol banget. Karena faktanya, itu semua tidak semudah yang kalian bayangkan. Menurut beberapa artikel seperti Quora.com dan lain-lain, kalau cara ini sebenarnya sangat-sangat tidak efektif dikarenakan banyak banget kekurangannya. Loh, kok bisa? Bukannya banyak YouTuber dan perusahaan yang menjadi bagus brandingnya dan menjadi kaya raya katanya.
Alasan ini sendiri dikarenakan pengguna hasil AdSense YouTube digunakan untuk perorangan atau kelompok kecil saja. Namun untuk satu negara, sepertinya kita harus mikir-mikir lagi deh. Selanjutnya tentu saja kalau hal-hal yang gue kasih tahu di segmen What If beneran terjadi, tentu saja ekosistem dari YouTube itu sendiri jadi rusak. Karena harus ingat, YouTube punya banyak peraturan ketat untuk para konten kreatornya. Dan dari tindakan membuat peraturan yang mewajibkan para rakyat untuk menonton video YouTube saja, itu sudah melanggar community guidelines YouTube, yaitu melakukan pemaksaan dan kecurangan kepada calon viewers untuk menonton atau berinteraksi dengan konten si YouTuber dalam tujuan memperoleh statistik dan revenue tambahan. Ketiga, masyarakat juga nggak bakal setaat itu untuk menonton video-video YouTube buatan pemerintah negara. Karena faktanya, pemerintah Indonesia juga udah punya channel YouTube yang salah satunya bernama Sekretariat Presiden. Dan kalian lihat aja, performanya standar-standar aja untuk sebuah channel pemerintah, alias gak sebesar konten-konten kreator asli. Dan selain alasan tadi itu semua, kalian sekali lagi harus ingat kalau negara adalah sebuah entitas paling tinggi dalam sebuah hubungan internasional, dan YouTube itu adalah sebuah perusahaan. Jadi apakah etis jika sebuah negara yang merupakan entitas internasional tertinggi ini tunduk dan mengikuti semua peraturan-peraturan yang dibuat oleh sebuah perusahaan milik negara lain demi sebuah AdSense, yang mana juga AdSense itu sendiri juga dihasilkan dari para pengiklan-pengiklan yang ada di negara masing-masing, di mana martabat, kedaulatan, dan harga diri sebuah negara jika ide konyol ini direalisasikan. Lagi pula pada akhirnya semua penghasilan yang kalian bilang banyak dari AdSense itu gak ada apa-apanya dengan jumlah pengeluaran negara, bahkan utang negara sekalipun. Jadi intinya semua ide ini tak bisa direalisasikan karena banyak banget kekurangannya dan hal-hal lain yang harus diperhatikan lebih lanjut. Pada akhirnya sistem pemerintahan yang sehatlah yang membuat sebuah negara menjadi makmur dan kondusif tanpa koruptor-koruptor gaje, oknum-oknum boomer yang gak tahu teknologi, dan tikus-tikus yang buta hukum. Jadi kira-kira apa kalian punya pendapat lain tentang topik ini? Bisa banget buat tambahin aja di kolom komen. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apakah kalian termasuk salah satu orang yang pernah berpikir kalau kenapa negara tidak membuat channel YouTube aja untuk menambah penghasilan pendapatan negara? Silahkan komen aja. Secara kesimpulan, idenya ini kesannya masih terlalu konyol karena balik lagi, YouTube adalah sebuah perusahaan dan Indonesia adalah sebuah negara. Sangat tidak etis jika sebuah negara membuat peraturan-peraturan yang memaksa para rakyatnya untuk menjadi sapi perah pada platform yang dibuat oleh perusahaan milik negara lain. Dan juga memang bukan inilah solusi yang membuat negara kita menjadi makmur juga. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.